Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dalam pengantar, bahwa kita akan mulai membaca dan pelajari bersama kitab Syarh Umdatul Fiqh, syarah dari kitab Umdatul Fiqh. Kitab Umdatul Fiqh-nya nanti kelihatan kalau bagi yang memiliki e-booknya. Dan e-booknya seperti saya katakan gratis, ada di Maktabah Waqfiyah. Yang Umdatul Fiqh-nya di dalam kurung dengan tulisan lebih sedikit lebih kecil. Sedangkan syarahnya Umdatul Fiqh itu ditulis oleh Imam Muwaffaq Ibn Qudamah yang wafat pada 620 Hijriah, sedangkan syarahnya ditulis dengan tinta lebih tebal, yaitu ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, dan banyak tambahan-tambahan masalah kontemporer dalam syarah tersebut. Karena itu kitab ini yang kita pilih. Taqra Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitab Syarh Umdatul Fiqh, babul bai'i. Al-bai'u min al-mu'amalati al-mubahah. Qala Allah ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa hadha mujma' alaihi. Bab jual beli. Jual beli merupakan muamalat mubahah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah halalkan jual beli dalam surat Al-Baqarah ayat 275, dan ini merupakan ijma'. Ya. Di sini Syekh bin Qudamah memulai bab ini tabarrukan biqaulihi ta'ala. Tidak memulai dengan definisi sebagaimana sebagian kebiasaan para ulama menulis dalam suatu masalah. Babul bai', lalu bab jual beli. Beliau kemudian mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ahallallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Ini dalil bahwa jual beli itu adalah mubah. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah wa hadza mujma'un alaih. Hal ini disepakati oleh para ulama kaum muslimin, dan dalil ijma' sebagaimana yang sering kita jelaskan dari sisi dilalah, penunjukan dalilnya lebih kuat terkadang dari sunnah Nabi dan bahkan dari nas Al-Quran. Karena nas Al-Quran bisa jadi terjadi perbedaan dalam penafsirannya, tapi kalau sesuatu yang ijma' tidak ada perbedaan penafsirannya. Ya. Tapi ijma' kenapa ditempatkan di nomor 3 dalam urutan dalil? Penempatannya nomor 3 karena ijma' tidak berdiri sendiri, berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ijma' bila tidak ada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bila umpamanya para ulama bersepakat mengatakan bahwa kita umpamanya harus melakukan beginian, hukumnya boleh, tanpa ada merujuk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ini kesepakatan yang salah dan keliru. Tapi tidak mungkin para ulama kita mengeluarkan, menistinbatkan suatu hukum syar'i melainkan ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita ulangi, secara tunjukkan dalil ijma' lebih kuat. Tapi kenapa dia ditempatkan di urutan ketiga dalam dalil? Karena ijma' tidak dalil tersendiri. Dia bergantung kepada
dalil dari sunnah, dalil dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah wasila Syekh. Wal bai'u huwa mu'awadatul mali bil mali, ay an yubadil al mal sawa'un kana min an-nuqudi aw min as-sil'i bimalin akhar. Dan jual beli al-bai' adalah pertukaran harta dengan harta, yaitu saling menukar harta, baik harta tersebut berupa uang atau barang dengan harta yang lain. Sekarang mu'alif melanjutkan definisi setelah menyebutkan dalil dari Al-Quran dan mulai babnya dengan firman Allah Azza wa Jal, baru kemudian memberikan definisi jual beli. Wal bai'u huwa mu'awadatul mali bil mal. Jual beli itu tukar harta dengan harta. Syarih menjelaskan yaitu menukar harta, baik harta itu jenisnya adalah uang atau barang. Maka barter pun tukar tanah dengan mobil. Itu termasuk jual beli. Tukar tanah dengan uang, tukar mobil dengan uang, jual beli juga. B juga. Tukar mobil dengan rumah atau dengan kebun, itu juga jual beli namanya. Kemudian sekarang syarih menjelaskan permasalahan kontemporer dalam jual beli. Fadhal Ustaz. Wa yan'aqidul bai'u wa ghairuhu min al-uqudi bil ijabi wal qabuli baina aqidaini fi makanin wahidin kama tan'aqidu jul al-uqudi baina man kana fi makanaini mukhtalifaini idza tamma al-ijabu wal qabulu an tariq al-ittisali bil hatifi aw bil aslaki aw bil internet silki aw bis silki aw billah silki illa fi illa billah nah. billah itu artinya dengan tidak ada kabel wireless. An tariqil ittisali bil hatifi bil aw bil silki aw bil internet wa yakunu at-ta'aqudu bainahuma ta'aqudan baina hadiraini li'annahuma fi makanin wahidin hukman. Dan liwujudi wasil Syekh, liwujudi hadha al-ittisali al-mubashiri bainahuma kama yan'aqidu al-aqdu an tariqil kitabati aw risalati التي ترسل عن طريق الفاكس أو البريد أو غيرهما أو عن طريق التركس ويكون انعقاد العقد بينهما حينئذ وقت وصول الإجاب إلى الموجه إليه وقبوله. Mu'alif berkata atau syarih berkata terlaksananya atau tertunaikannya jual beli dan yang lainnya dari akad-akad muamalah, yaitu dengan ijab dan qabul antara dua orang yang berakad di dalam satu tempat atau satu majlis, sebagaimana sahnya seluruh akad-akad muamalah antara dua orang di tempat yang saling berbeda. Dengan sempurnanya ijab dan qabul atau tertunaikannya ijab dan qabul melalui metode keterhubungan atau komunikasi dengan telepon, dengan tanpa kabel atau internet, dan terlaksananya akad keduanya sebagaimana tertunaikan atau sahnya akad antara dua orang yang hadir. Kenapa? Karena keduanya berada di satu tempat secara hukmi. Karena keberadaan atau adanya keterhubungan yang secara langsung di antara keduanya. Sebagaimana terlaksananya akad melalui cara yaitu al-kitabah, tulisan, demikian juga surat yang dikirim melalui fax atau pos atau selain keduanya, atau melalui telex. Dan tertandanya akad keduanya pada waktu itu waktu wusul ijabi ilal muwajjih ilaihi qabulihi, yaitu pada saat tertunaikannya ijab dan qabul, sampai ijab dan qabul kepada dua belah pihak. Ini kasus kontemporer. Sekarang orang bisnis ya, jual beli
satu di Jakarta, satu di Medan, satu di Balikpapan, satunya lagi di Semarang. Mana majelis akadnya? Mana ijab dan qabulnya? Kalau zaman dahulu jelas majelisnya antara penjual dan pembeli berhadapan di dalam suatu majelis, satu ruangan. Sekarang antar pulau. Majelisnya berarti apa? Ya, sebagaimana ijab dan qabul yang ada di satu majelis seperti umpamanya yang offline, ada datang ke pasar, datang ke lapaknya dia untuk beli barangnya dia, atau ke tokonya dia beli barang dari toko tersebut. Itu satu majelis. Sekarang Anda di Jakarta, di Medan atau di Pekanbaru lah, kampung saya. Anda di Pekanbaru, penjualnya berada di kota di Cilengsi di pinggiran Jakarta. Ya, apakah akad bisa dikatakan satu majelis, ijab dan qabulnya bisa? Di sini dikatakan, ya seperti hadir dalam suatu tempat jual beli, saya beli, umpamanya saya beli pena ya, pena dari Anda, si tukang jual, ya saya jual ke kamu, atau dia mulai, ini berapa Pak harganya? 1 juta, karena ini pena laptop 1 juta, ya saya jual kepada kamu 1 juta, terjadi ijab qabul kan? Terjadi ijab dan qabul. Begitu juga ijab dan qabul ini sah, dua orang yang berakad, ya mereka di dua tempat yang berjauhan, satu di Pekanbaru, satu di Jakarta. Ya, ijab qabulnya melalui via telepon atau via wireless, ya, atau menggunakan internet, dan itu akad seolah-olah mereka hadir di suatu majelis. Ya, bisa dia telepon seolah-olah hadir. Ya, itu pena itu berapa harganya Pak? Ya, sekian 1 juta. Saya beli ya, ya saya jual ke kamu. Ya. Karena apa yang menghubungkan mereka? Mereka kan di 2 pulau yang berbeda, jarak mungkin 1.500 kilo ada. Ya. Yang menghubungkannya adalah telekomunikasi tadi. Tempat berbeda, tetapi disamakan secara hukminya satu tempat majelis. Ya. Sebagaimana juga kalau tadi dengan suara langsung, begitu juga dengan tulisan atau dengan surat yang dikirimkan tulisan tersebut melalui fax atau pos atau selainnya atau melalui telex, ya dia atau sekarang email lebih maju, ya dia kirim email, saya beli ya pena Anda yang ini, yang gambar yang ini berapa Anda jual? 1 juta. Saya beli, saya jual. Langsung dibalas dia, ya saya jual. Berarti sudah terjadi ijab dan qabul. Ya. Kapan terjadi akadnya? Ya. Kalau melalui email, kalau melalui tulisan, melalui surat, tentu butuh jeda waktu. Ya, yang secepat mungkin 1 hari. Ya. Dia tulis surat, saya beli pena yang saya lihat di toko kamu, wahai fulan yang berada di kota Pekanbaru. Itu baru ijab. Ketika yang di Pekanbaru tulis kirim surat lagi, saya jual kepadamu pena, spesifikasinya ini yang kamu lihat di toko saya, di foto toko saya, kata dia. Sampai surat ke siang di Jakarta sehari lagi, berarti ada jeda 2 hari. Kapan berarti terjadi akadnya menjadi mengikat? Ketika surat jawaban qabul dari Pekanbaru tiba di tangan orang di Jakarta. Itu kalau menggunakan surat. Tapi kalau menggunakan fax bisa langsung. Atau telex bisa langsung. Atau sekarang email bisa langsung. Dan melalui WA, tulisan juga bisa langsung. Ya. Fadhil Ustaz. Itu salah satu permasalahan kontemporer, dan dalam ini
Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang berada di bawah OKI, Organisasi Konferensi Islam, yang terdiri pada ulama dunia, sudah mengeluarkan keputusan tentang akad ijab dan qabul, ya, dengan menggunakan telepon dan fax dan telex, yaitu menggunakan alat komunikasi modern. Ya. Kemudian syarah berkata rahimahullahu taala, kama yan'aqid Masih hidup beliau. ya hafizahullahu taala. Nah, Ustaz, masyaallah. Kama yan'aqadul bai'u an tariqil akhdhi wal i'ta' lidalalatihima an ala ridha al mutaaqidaini fahuma ijab wa qabul wa mithluhuma ma jadda fi hadha al 'asri mimma yushbihuhuma كالات التي يضع فيها مالكها بضاعٍ كمرطبات أو ألبان أو بطاقة خدمة هاتفية فيقوم المشتري بإدخال النقود فيها ويطلب ما يريد فتخرجه له وكالصرف وشراء الخدمة الهاتفية عن طريق الآلات صرف الآلي وكالحجز في بعض خطوط الطيران طيران وشراء التذاكر عن طريق الإنترنت ونحو ذلك. Sebagaimana tertunaikannya, terlaksananya jual beli melalui jalan al-akhdhu wal i'ta', yaitu memberi dan mengambil. Nah, karena penunjukan keduanya atas keridhaan dua orang yang berakad, maka itu adalah akad ijab dan qabul. Dan seperti keduanya, apa yang terjadi pada masa kini yang menyerupai al-akhdhu wal i'ta', seperti alat yang diletakkan oleh pemiliknya minuman-minuman ringan dan atau susu atau kartu kartu pelayanan telepon, Ustaz ya. Apa dulu kalau di Saudi dahulu seperti Indonesia dulu kan kartu handphone, pulsa pakai kartu, iya. Voucher kartu. Seperti voucher kartu telepon. Maka pembeli di sini memasukkan uang ke dalam kotak atau alat itu. Vending machine namanya. Kalau di bandara kita kan dia itu mesin. Di sana ada apa namanya? Ada makanan ringan, ada minuman. Ya. Dan kalau di Saudi beberapa negara ada lagi selain itu seperti tadi ada kartu pulsa. Ada lagi kartu pulsa dimasukin uang. Masya Allah. Seperti itu. Kemudian pembeli memilih apa yang dia inginkan, lalu alat itu mengeluarkan barang yang diinginkan. Sebagaimana juga as-sarf, memasukkan uang, kemudian dia pilih yang diinginkan keluarnya, sama seperti juga sarf, penukaran mata uang. Seperti penukaran mata uang melalui layanan telepon, ya. Dan pembelian pulsa telepon melalui alat tukar, ya. Bukan alat ATM, sah. Melalui alat tukar atau ATM. Ini berarti memang pesanan kontemporer. Nah, Ustaz. Isan aja ragu menerjemahkannya. Masalah jadidah. Demikian juga pemesanan tiket maskapai penerbangan, ya, dan pembelian tiket melalui internet atau yang semisalnya. Nah, ya, kalau masa dahulu para ulama menamakannya dengan mu'athah. Mu'athah, Anda diam saja, Anda ambil barang, tertulis di sana namanya 1 juta. Anda ambil pena, Anda tak kasih uang 1 juta, dia pun diam. Makasih ya makasih. Makasih kan bukan ijab dan qabul. Ini namanya mu'athah. Atau kalau biasa dulu mungkin di beberapa tempat di sekolah atau di madrasah ada teman yang bawa kue dari rumah, dari buatan ibu orang tuanya, dia taruh di kelas, dia buka ketika istirahat. Kadang dia tungguin, kadang dia pergi, ditulisnya harga di situ, yang beli naruh uang dan ngambil kembalian sendiri. Ya, mereka mungkin namakan kantin kejujuran, tapi tidak semua orang jujur juga. Ini namanya mu'athah, akhdhu mu'athah.
diambil, dia taruh uangnya, diambil, dia taruh uangnya. Ya, itu bagaimana hukumnya? Khilaf para ulama dalam hal ini. Mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan. Tidak ada lafaz saya jual, saya beli. Ya, jumhur para ulama membolehkan karena Allah tidak mewajibkan ada lafaz saya jual, saya beli. Yang penting keduanya saling redha. Si penjual membawa kue berat-berat dari rumah sambil pergi ke sekolah, kemudian dia taruh di tempat, ya, dan dia buka ketika istirahat, jam istirahat, kemudian dia tulis angkanya, angka harganya, itu artinya dia menjual atau sekedar bagi-bagi ke teman-temannya. Tentu artinya menjual, jual beli, semua orang pun tahu, pembeli tahu. Maka ini menunjukkan mereka saling redha. Ya, cukup bagi firman Allah Azza wa Jalla bahwa hanya yang penting saling redha. Itu bentuk lama. Bentuk modernnya sekarang, kalau tadi ditaruh di tempat nampan, kalau sekarang enggak, barangnya ditaruh di mesin otomatis, namanya vending machine. Taruh minuman, makanan ringan. Ya, selain itu ada apa lagi? Minuman, makanan ringan. Kalau seperti tadi di Saudi Arabia, ada yang vending machine itu taruh juga dahulu kalau voucher handphone pakai apa namanya, pakai kartu, dia taruh umpamanya 10 real, 20 real, 30, 10, 20, 50, 100. Ingat saya dulu seperti itu. Dia masukkan uang, ya, uang kertas, biasanya uang kertas, uang koin nggak bisa ya, kan karena harganya di atas, cukup mahal. Maka masukin uang kertas, mesinnya membaca uangnya sekian, kemudian dia tekan minuman atau barang yang dia inginkan. Setelah ditekan, itu mesin memproses dan barang yang dibeli keluar di bagian bawah dan diambil. Ya, ini kan tidak ada ijab qabul dengan lafaz suara, tapi yang terjadi adalah mu'atah. Gak mungkin tidak ada orang sehat yang datang ke vending mesin. Saya beli ya. Mestinya diam aja. Kamu kok diam aja? Enggak sah nih jual beli nih. Enggak jadi saya beli. Ini tidak ada, pasti tidak ada. Nah, dan mesinnya juga tidak akan ngomong, ya saya jual. Ya. Kalaupun akan terjadi itu nanti jadi robot, mungkin terlalu mahal biayanya. Ya. Walhasil itu hukumnya boleh. Termasuk di dalam mu'atah. Termasuk juga dalam hal ini mu'atah dalam penukaran mata uang atau pembelian pulsa melalui ATM, anjungan tunai mandiri, atau automatic teller machine, atau mesin ATM. Anda rekening Anda ketika Anda pergi umrah, rekening Anda di Indonesia rupiah, bukan dolar, bukan real. Ketika sampai di Madinah atau langsung sampai di Jeddah atau di Mekah, ya, persediaan uang real atau dolar kurang. Anda tarik pakai kartu ATM Anda yang ada di situ lambang visanya. Ya. Anda pencet ATM-nya, keluar rupiah. Hah, kok sohai keluar rupiah? ATM bisa. Iya, antum di Mekah keluar rupiah, tidak mungkin Ustaz. Yang keluar real. Berarti terjadi tukar menukar uang dengan uang di sini? Iya. Iya. Terjadi rupiah dengan Real. penukar dengan real, dengan kurs yang muncul di awal sebelum Anda tekan OK. Ya, atau na'am kalau di Mekah bahasa Arab. Ya, atau ada juga pakai bahasa Inggris biasanya. Nah, ini penukaran mata uang, ijab dan qabulnya hanya dinamakan dengan mu'atah. Hanya dengan mu'atah. Ini berarti
dalam kasus kontemporer ini kalau kita ikutin adab madhab Syafi'i nggak bisa kita hidup. Tidak sah. Kalau menurut Syafi'i tidak sah. Tapi ya karena mereka berdalil bahwasanya memang Allah mensyaratkan ridho. Tapi dari mana Anda tahu ridho? Ridho kan adalah masalah hati. Nah. Ketika orang mengucapkan saya jual, saya beli, berarti dia ridho. Ini yang dikatakan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian jumhur mengatakan ridho kan tidak cukup, tidak hanya saja dengan lafaz, kan tidak ada. Allah dan syariat mengatakan keridhaan yang harus penerjemahan ridho itu diterjemahkan dengan ucapan atau lafaz. Ya, kembali kepada umumnya ridho bisa diketahui dengan ucapan, bisa dengan geleng kepala, ya, atau dengan mengangguk, bisa orang menunjukkan ridho, atau dia diam aja, atau karena seperti tadi tidak ada orangnya ridho dan tertulis berarti itu dia ridho. Ya, berarti dia itu ridho. Maka wallahu ta'ala alam bagaimana para ulama mazhab Syafi'iyah menanggapi kasus-kasus kontemporer seperti ini. Karena makin banyak kalau mereka katakan tidak sah, itu akan membuat hidup mereka akan menjadi susah sendiri. Ya. Begitu juga beli tiket maskapai penerbangan dengan via internet. Ya, itu tidak ada ijab dan qabul, terkadang tidak pakai saling kirim tulisan. Ya. Masih Syekh. قال الشارح حفظه الله تعالى وقريب من ذلك بيع وشراء الأسهم عن طريق الأسهم عن طريق الإنترنت حيث يقوم من يريد البيع بأرض أسهم يملكها في شركة معينة للبيع عاليا بسعر السوق ويقوم من يريد الشراء بطلب شراء بعض أسهمها عاليا بسعر السوق فيجري التبايع بينهما عاليا عن طريق نظام التداول في السوق المالية. Dan yang dekat permisalan dengan ini juga yaitu jual beli saham melalui internet, di mana orang yang ingin menjual sahamnya menawarkan di pasar bursa tertentu untuk diperjualbelikan dengan harga yang tinggi, harga pasar, dan dengan harga pasar secara otomatis. Nah, demikian juga orang yang ingin membeli saham, maka dia meminta atau mencari sebagian sahamnya di pasar bursa secara otomatis. Maka terjadilah jual beli keduanya secara otomatis melalui metode tadawul, sistem perdagangan. Nah, melalui sistem perdagangan trading. Sistem perdagangan trading di pasar keuangan, bursa. Pasar uang atau bursa. Nah, ya. Mirip atau hampir dengan permasalahan sebelumnya, yaitu tentang jual beli saham yang ada melalui internet, di mana penjual menawarkan saham sebuah perusahaan yang dia beli, kemudian secara otomatis dengan harga yang muncul di indeks harga jual, ya. Kemudian ingin beli, dia minta saham itu secara otomatis juga dengan harga yang tertera di layar indeks harga saham. Lalu terjadi transaksi jual beli di antaranya secara otomatis, ya, dengan menggunakan sistem trading
di pasar keuangan, pasar uang. Cukup kali Ustaz, ini masalah ijab kabul yang kontemporer. Besok insyaAllah pekan selanjutnya kita akan menjelaskan persyaratan objek jual beli. Allah barik. Alhamdulillah, jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian penjelasan dan syarah dari ijab dan qabul. Dan untuk pendalaman materi, bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan ijab dan qabul, kita berikan kesempatan. Demikian juga terkait dengan bab muamalah secara umum. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan jual beli dalam permasalahan ijab dan qabul, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fatih di Sukabumi. Baik, Abu Fatih, silahkan pertanyaannya. Ustadz mau nanya di luar tema ya. Terkait muamalah, silakan. Iya, muamalah. Bagaimana, apakah ada seorang pegawai gitu saat misalkan bendahara di sebuah instansi, dan apabila pegawai dari instansi tersebut melakukan pinjaman uang di bank konvensional, harus diketahui oleh kepala dan bendahara. Nah, apakah Diketahui saja atau membuatkan surat pengantar? mengetahui dan membuatkan surat pengantar? Ya, kalau mengetahui dia melakukan, kan dia tahu aja. Tapi kalau maksud mengetahui itu adalah ada surat pengantar yang ditandatanganin, ya berarti dia memberikan rekomendasi. Begitu kan ya? Akhi, halo. Baik, lanjut. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah si bendahara itu terlibat dalam transaksi riba tersebut gitu, Ustaz? Walaupun itu MOU dari bank yang sudah ini sama instansi tersebut gitu. Baik. Ya Allah, Itu saja pertanyaannya, akhi. Iya, Ustaz. Baik, kita simak jawabannya. Nah, wa iyak. bendahara dan kepala instansi tadi, dia tidak terlibat dalam perbuatan riba tadi, tetapi dia merekomendasikan agar ini karyawannya atau bawahannya layak diberikan pinjaman riba. Itu artinya. Kalau tanpa surat rekomendasi dari instansi tadi, kemungkinan tidak disetujui. Nah. Ya, kemungkinan tidak disetujui kecuali si pegawai tadi mengajukan, memberikan umpamanya jaminan yang lain. Itu memungkinkan juga. Bila tidak, tentu tidak akan disetujui. Yang akan menjadi masalah ini adalah masuk dalam bab tolong-menolong melancarkan karyawannya berbuat riba. Ya. Permasalahannya, carikanlah solusi. Anda sebagai bendahara dan kepala instansi sangat mudah solusinya. Ya, mungkin melalui koperasi yang tidak ada tambahan riba, bunga ribanya, dan seterusnya. Kalau saja perbankan bisa dibuatkan solusinya yang syar'i, apalagi ini sekedar instansi, tentu akan lebih gampang. Nah, barakallahu fiik. Demikian akhi yang ada di Sukabumi. Ya, semoga menjadi pencerahan dan bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang masih via telepon. Silahkan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Ali di Jakarta Timur. Baik, Umu Ali, silahkan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustadz, bolehkah kita bekerja sama? Kebetulan kita dapat usaha untuk mensuplai barang-barang ke beberapa bank. Nah, bank konvensional. Yang saya mau tanyakan, itu boleh apa enggak kita mengadakan usaha di situ, usaha perdagangan di situ. Yang kedua, Apa nih Bu, suplai barangnya apa, mendukung transaksi kelancaran perusahaan transaksi riba mereka, atau tidak ada hubungan?
berupa itu ATK dan ATK misalnya percetakan kertas, terus ATK dan itu aja sih bentuk itunya barang-barangnya Ustaz. Cetak formulirnya gitu maksudnya? Iya, iya Ustaz. Ya, formulirnya itu adalah pengajuan riba di situ. Berarti Anda Maaf sebentar saya kecilkan dulu itunya Ustaznya nggak kedengeran sebentar Ustaz. Ya, silakan Umu. Kecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya bisa lebih jelas. Cukup monitor via telepon bagi pendengar yang bertanya ya. Baik. Sudah? Ya. Maaf Ustadz, sudah selesai Ustadz. Silakan. Jadi itu bagaimana Ustadz kalau kita bekerja sama dengan bank tersebut? kalau kerjasama tentu tidak boleh. Kalau jual beli, ya, hukum asal jual beli boleh kepada siapapun juga, kecuali yang Anda jual adalah barang-barang yang akan dilakukan untuk transaksi yang haram, sesuatu yang haram. Iya. Ya, seperti yang dikatakan para ulama, Anda jual anggur, tidak ada masalah ke siapapun juga. Tapi bila yang beli adalah perusahaan khamar, perusahaan yang membuat minuman yang memabukkan, dia datang kepada Anda dan itu jelas dia beli dalam jumlah besar, tidak mungkin akan dimakannya itu anggur, tapi akan jelas akan dibuat jadi khamar. Maka haram menjual bahan baku untuk pembuatan khamar tadi. Kalau yang dia jual beli kepada dia pena, barang biasa, ya, atau nasi, ya, sama juga orang jual pena, barang dan nasi kepada orang-orang yang non Muslim kan nggak ada masalah dalam Islam. Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi juga nggak ada masalah. Iya. Ya. Tapi bila yang berkaitan langsung dengan transaksi riba tadi, seperti formulir-formulirnya Anda yang cetakkan, Iya. nah, itu pasti akan digunakan untuk transaksi ribawinya. Oh, gitu ya Maka Ustadz. itu tidak boleh. Oh iya. Baik Ustadz, satu lagi Ustadz terkait dengan yang biasanya kan ada beberapa orang itu juga minta fee ya Pak, itu Ustadz sebelum kita melaksanakan kerjasama. Tapi kan saya di situ tidak mengikuti permintaan tersebut. Cuman setelah terjadinya transaksi itu maksudnya udah pembayaran sudah beberapa lama gitu. Nah, terus saya ada beberapa yang saya kasih ke orang itu boleh nggak Ustadz? Tapi saya nggak ada perjanjian. Ini andai transaksinya halal ya, bukan ke bank konvensional pembuatan formulir-formulir tadi. Anda jual beras ke bank konvensional tadi atau makan siang. Iya. Ya. Iya. Lalu oknum atau karyawan bank tadi yang pesan ke Anda dia minta fee, begitu kan ya? Betul, betul. Ya, maka itu riswah. Riswah itu artinya dia memakan uang haram, Anda pemberinya. Pemberi dan pemakannya kata Nabi dalam neraka. Ar-rashi wal murtashi finnari wal-ra'ish bainahuma. Pemberi riswah, peminta riswah, penerima riswah, dan perantara riswah berada dalam neraka, diriwayatkan oleh Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya haram. Jangan kasih pada saat itu atau kapanpun juga. Nah, Iya, baik Ustaz. cukup jelas semua ya, insyaallah. Insyaallah, terima kasih Baik. pencerahannya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Baik, kita angkat kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Faiza di Bekasi, Ustaz. Umu Faiza, ahlan, silakan pertanyaannya. Afwan Ustaz, mau tanya bab zakat, Ustaz. Nah, Misalkan untuk tahun ini saya memiliki emas sudah memenuhi nisab, katakanlah 100 gram. Kapan 100 gramnya Ibu? 100 gram misalkan, Kapan? Ustaz. Mulainya kapan 100 gram? Mulainya lupa, tapi kira-kira tahun ini, Ustaz. Dia tanggal belinya kan ada kan? Iya, tanggal belinya. Tanggal belinya kira-kira pertengahan tahun kemarin. Berarti pertengahan tahun ini insya Allah sudah 1 tahun. Tanggalnya Ibu, saya minta tanggal. Tanggalnya Pertengahan tahun kemarin Juli tanggal 15.
Ya, misalkan Juli 15, 15 Juli 2021. 2021. Ya. Anda sudah memiliki 100 gram emas. Ya, Ya. ya, Maka kapan zakatnya? Pertanyaannya itu kah? betul, Ustaz. Zakatnya setahun Masehi kurang 11 hari. Karena kewajiban adalah dengan tahun Qamariyah. Berarti 15 kurang 11 tanggal 10-an ya, tanggal 10. 15 dikurangi 11 tanggal berapa? Tanggal 5, Ustaz. udah saya tulis Ibu. Ibu enggak dari televisi, Ibu lihat pakai radio. Saya sambil di jalan, Ustaz. Iya, enggak masalah. Ya. Tanggal 4 Juli 2021 ya, Ibu zakatkan emas dan uang dan yang ada setelah satu nisab tadi. Iya, zakatnya itu 2,5% dari 100 gram gitu, Ustaz ya. Jadi kalau misalnya saya keluarkan, berarti saya uangkan berapa 2,5 gram itu Ustaz ya. Berapa kalau Anda beli 2,5 gram berapa? Sebesar uang itu diberikan kepada fakir miskin. Iya baik. Terus satu lagi Ustaz, jika memasuki tahun kedua emas itu tidak bertambah. 2022. Maaf. Tidak bertambah. Di 2023, di 2023. Iya. Ya. Misalkan tidak bertambah. Kurang 11 hari dan 4 Juli, Ibu. Berarti Juni tanggal berapa itu? Iya, berarti Juni tanggal 25 Juni atau 23? Oh, Juni 23, iya. Saya keluarkan lagi, terhitungnya 2,5 dari tetap 100 itu atau dari sisanya nisab, Ustaz? Emas Ibu sekarang masih 100K di 2023 atau sudah berkurang? Misalkan masih 100, Ustaz. Ya, dikali 100, 100 kali 2,5%. Oh, berarti di tahun berikutnya pun tetap dari 100 ya, Ustaz ya? Iya. Oh, iya. Oh, ya baik, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Tutup jalan. Baik, jazakallah khair. Nah, wa iyyakum jazakallah khair wa faizah. Barakallahu fik. Dan sedikit tambahan Ustaz, ada yang berkaitan dengan pertanyaan zakat emas yang tetap sampai nisab tetap dizakatkan setiap tahun, Ustaz. Iya. Nah, taib. Kecuali dia berkurang ya dari nisab 85 gram emas. Maka tahun itu dia tidak mengeluarkan zakat lagi. Nah. Sampai nisab lagi, hitung awal haul lagi. Nah, baik. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di line telepon. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah Balikpapan, Ustaz. Silahkan Umu. Ini, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan si A membeli produk syar'i ke B dengan akad syar'i, sudah ada akad jual belinya Ustaz di depan notaris. Ternyata ketika hampir mau serah terima, pihak developernya tersebut atau CV tersebut tidak melaksanakan akad sesuai yang diakadkan. Seperti contoh penyelesaian rumahnya tidak sesuai dengan rumah yang dicontohkan pertama kali, Ustaz. Tidak sesuai dengan spek. Saya lakukan, Ustaz. Tidak sesuai dengan spek, lebih bagus atau lebih turun atau sama nilainya kalau dinilai? Turun, ya jelek banget. Ya, kalau di atasnya Anda berarti yang berikan kompensasi. Kalau di bawahnya Anda bisa tolak atau minta kompensasi. Anda terima dengan minta kompensasi. Paham? Oh, begitu. Umpamanya yang Anda sepakati itu nilainya 200 juta atau 300 juta. Tapi kemudian yang akan diserah terimakan ke Anda dengan nilai 250 juta. Anda minta
50 juta lagi dan terima rumah itu. Atau Anda hanya bayar 250 juta dan terima rumah itu. Atau tolak sama sekali. Oh, bisa Ustaz ditolak sama sekali? Ya iya, tidak sesuai. Berarti Anda bukan beli itu kan? Oh gitu. Anda beli 3 kamar, ternyata kamar tidur. Yang dia buatkan 2 kamar tidur. Berarti yang Anda beli dengan Anda terima sama atau tidak? Tidak. Tidak, ya tidak ada kewajiban Anda menerima. Kalau spek-spek ininya Ustaz, bahan serta pengerjaan kualitas pekerjaannya misalkan tuh ditawarkan grade A, ternyata setelah jadi yang diperlihatkan ke kami grade D gitu Ustaz. Grade A dengan D 3 ya. Berarti jaraknya jauh banget. Iya. Oh gitu ya Ustaz. Berarti bukan itu kan yang Anda beli. Iya. Tinggal Anda bilang ke dia, ini akadnya batal lah karena saya tidak beli itu. Oh iya. Cukup jelas Umu? Cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ummah, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Masih di line telepon ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Heni dari Bekasi. Silakan Ibu Heni. Assalamualaikum Ustaz. Bisa bertanya tentang waris? Silakan Ibu. Gini Ustaz, suami saya meninggal. Sebentar, suaminya namanya siapa Ibu? Namanya Agus. Pak Agus wafat kapan? Tanggal 27 Mei 2022. Terus? Meninggalkan satu istri. Orang tua Pak Agus masih hidup, ayah ibu Pak Agus? Sudah tidak ada Ustaz, sudah tidak ada. Istri 1. Anak 3, laki-laki 2, perempuan 1. Nah. Ya. Hanya ini yang dapat dia Bu ya? Itu gimana hitungannya Ustaz? Iya, yang dapat hanya ini saja, yang lain tidak dapat, saudara-saudarinya nggak dapat. Istri karena ada anak dapat 1/8. Anak laki anak perempuan ngambil sisa. Bagiannya berarti dibagi 8 hartanya. Untuk istri dibagi berapa Ustaz? Dibagi 8. Ibu dari TV apa tidak? Televisi atau tidak? Gimana Ustaz? Ibu lihat televisi. Ibu monitor. Gimana? Ibu lihat televisi tidak atau hanya monitor via telepon saja? Monitor lewat telepon aja. Nanti lihat di internet aja, mungkin Anda di YouTube nanti. Ada. Ya. Untuk istri 8 bagi 8 1. Kemudian sisa 7. Sisa 7 ini akan dibagikan anak laki-laki 2 orang, masing-masing 2 bagian. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 7 bagi 5 ada pecahan, maka 5 dikali 8 untuk menyamakan penyebutnya atau pembaginya. 5 kali 8 sama dengan 40. 5 dikali 1 sama dengan 5/40. Anak laki-laki masing-masing 14, 7 kali 2. Anak perempuan 7. Harta Pak Agus dibagi 40 Ibu. Oh gitu. Untuk istri 5/40. Anak laki-laki masing-masing 14/40. Ya. Anak perempuan 7/40. Ya. Ini semua anaknya hidup kan ya? Masih Ustaz. Ya, seperti itu pembagiannya. Ustadz, kalau misalkan kita kan anak-anak semua masih tanggungan kita ya, masih belum mandiri, masih sekolah. Kalau kita pembagiannya masih bukan langsung dibagi, terus kayak tabungan itu dipakai untuk operasional sehari-hari, boleh nggak Ustadz? Operasional hidup mereka boleh, tapi operasional hidup Anda orang lain tidak boleh. Oh gitu, jadi untuk kami aja boleh ya Ustadz ya? Itu kan harta anak.
Oh gitu ya. Jadi kita nggak bagi sekarang pun nggak masalah ya Ustadz ya? Eksekusinya nggak ada masalah, cuman kalau Anda umpamanya tidak berkelapangan juga, Anda sebagai istri Pak Agus rahimahullah tidak berkelapangan, ya, untuk biaya hidup sehari-hari bisa Anda potongkan masing-masing anak laki-laki, Anda ambilkan biaya hidupnya dari harta waris tersebut, anak perempuan juga dari harta waris tersebut sampai mereka dewasa. Kalau ada sisa kembalikan kepada mereka, berikan, serahkan. Kalau tidak ada sisa sudah habis hartanya di mereka pakai untuk biaya hidup. Artinya Anda sebagai ibunya atau istri Pak Agus tidak ada kewajiban menafkahi anak-anak ini. Oh begitu. Naam. Kalau dari hartanya masih ada, maka dari harta itu. Bila tidak ada, bagi karib kerabatnya wajib menafkahi. Ya, begitu. Bila harta sudah habis atau warisan sudah habis. Kalau dalam Islam bahkan itu harusnya ditanggung oleh negara. Iya. Satu lagi Ustadz, kalau kan waktu semasa masih hidup beliau punya tabungan emas itu untuk untuk sekolah, biaya sekolah untuk anak yang paling bungsu, karena yang bungsu kan masih belum selesai sekolahnya. Itu bagaimana ya Ustadz? Apakah emasnya itu termasuk untuk waris ya? Emas itu sudah ditabungkan atas nama anak atau masih tabungan Pak Agus? Tabungan masih berupa emas aja sih Ustadz. Iya, nama akunnya, akun siapa? Akun rekening Pak Agus atau nama anak? Oh, nggak pakai akun ya Ustadz kan cuma. Ibu tabung emas itu maksudnya apa? Tabung di bank syariah atau beli taruh di rumah? Beli emas taruh di rumah Ustadz. Taruh di rumah. Taruh di rumah berarti di dalam lemari tempat Pak Agus atau di tempat anak? Di tempat Pak Agus. Ya, berarti kan tempat Pak Agus. Kecuali Pak Agus menyerahkan ke anaknya. Dia beli, nak, ini sudah punya kamu, terima dan simpan sendiri. Atau terima, kamu terserah mau nitip ke ayah boleh, mau nitip ke ibumu boleh. Kalau itu berarti harta anak tidak dibagi waris. Karena kemarin cuma bilang aja ini emas untuk maksudnya dia berbicara sama saya istrinya, jadi ini tabungan untuk anak ini untuk biaya sekolah gitu Ustaz. Tidak ada serah terima, berarti itu harta waris. Tadi itu harta waris ya Ustaz. Nah. Cukup Umu, jelas insyaallah. Iya. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Wa jazakillah khair Umu. Barakallahu fiik dan semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon sebelum kami angkat dari WhatsApp. Baik, halo. Silahkan sudah masuk. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu RA di Solo, Sumatera Barat. Ahlan ya Ibu, silakan pertanyaannya. Oh ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gini Ustaz, dulu waktu sebelum mendengar kajian dari Ustaz, dulu saya pernah berjualan. Misalnya begini, kalau teman Ibu di sekolahan minta Ibu misalnya, Bu belikan TV satu Bu. Belikan apa Ibu? Begini, saya dulu pernah jual beli kredit, tapi kredit itu tidak pakai ini, tidak pakai tidak pakai misalnya keterlambatan enggak, pakai tambahan biaya enggak, cuma kalau Ibu beli umpamanya harga TV sejuta, harga apa TV? TV ya? Ibu televisi. Ibu jual 1.200.000 misalnya. Terus cuma permasalahannya begini, kalau Ibu langsung ke toko, Ibu beli TV seharga 1 juta misalnya, lalu Ibu antar ke rumah teman Ibu langsung, kemudian Ibu akad di sana. Itu dulu. Tetapi setelah Ibu dengar dari Ustadz kajiannya, tidak boleh lagi seperti itu, langsung akad. Kita harus diantar ke rumah kita dulu, baru diantar ke teman, akad di rumah Ibu. Seperti itu Pak Ustadz? Benarkah begitu Ustaz? Benar. Nah, kalau begitu sekarang kan Ibu udah pensiun, kan ada lagi gitu-gitu. Nah, yang berlalu itu bagaimana Ustaz? Ibu nggak ada itu lagi, karena Ibu udah mendengar, Ibu takutnya ini dosanya ini Ustaz. Jadi gimana itu yang salah masa lalu itu bagaimana kira-kira Ustaz?
Yang salah masa lalu minta istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, jadi yang masih untung-untungnya dulu tuh kalau ada sama ibu umpamanya sudah tercampur dengan gaji ibu dan segala macamnya, halalkah itu Ustaz? Insyaallah. Insyaallah halal. Oh iya gitu Ustaz. Terus yang berikutnya lagi Ustaz begini, misalnya kita kan namanya kita kantoran, nama kita sekolahan, suami juga orang kantoran, kan ada misalnya nah Ustaz uang-uang, misalnya kita uang jalan kita, ada yang kita fiktif istilahnya, kita dikasih uang jalan, kan kita belanjakan itu uang jalannya, kita nggak pergi jalan, kan di kantor itu sering seperti itu, kita nggak pergi jalan kemana-mana, tapi ada dikasih ya akhir tahun misalnya menghabiskan uang dana kantor misalnya Ustaz, kan halal itu nah Ustaz, Ya, kan halal nah Ustaz. Tidak halal. Tidak halal, cuma permasalahannya begini Ustaz, ibu pernah dulu ibu punya emas, ya lumayan lah Ustaz dulu, terus ibu suruh perdagangkan sama orang dagang emas, kira-kira 100 berapa ya 250 gram, kira-kira begitu ya Ustaz. Dia dagangkan lah daripada disimpan di rumah, perdagangkan lah kasih nanti bla 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 kata Ustaz. Oh ya oke, katanya. Terus dia diperdagangkan, tapi menjelang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pada orang tuh entah lari, entah gimana Ustaz, pokoknya dia lari lah gitu. Nah lari uang itu kan masih numpuk di pedagang itu, tapi pedagangnya tidak ada lagi Ustaz. Pedagang itu sudah lari kemana-mana, entah gimana dia sekarang nggak tahu lagi. Ini sudah berapa tahun? Ini sudah 5 tahunan lah kira-kira Ustaz. Nah lalu nanti ibu gini kan, ibu niatkan begini, ibu tuh coba ibu pergi ke kampung, ibu tanya ke ikuti ke ibu ikut sama apa itu ibu temui emaknya, mama apa itu mamanya. Ibu bilang begini Ustaz, nah uang saya yang 250 gram itu sudah saya berikan dengan kepada miskin. Nah, tolong bayarkanlah kepada miskin, tapi itu bukan uang saya lagi. Karena itu sudah saya berikan, tapi berikan itu mengganti, artinya bukan sedekah ibu ya Ustaz, tetapi mengganti-ganti uang umpamanya dulu pernah yang halal terambil atau ibu terima, misalnya. Bukan korupsi ya Ustaz, maaf ya Ustaz, bukan korupsi nih. Misalnya mana tahu dulu terambil atau uang-uang seperti ibu ceritakan tadi. Ibu berikan saja lagi, tolong bayarkan ke orang miskin, tapi itu bukan atas sedekah ibu, tetapi itu ibu buang itu kira-kira begitu kepada orang itu. Ibu bilang kepada maknya, bagaimana kira-kira itu Ustaz? Wallahu a'lam. Bagus perbuatannya, tapi akan terrealisasi bila dia sudah mengeluarkan. Bila belum dikeluarkan oleh orang yang tadi, maka berarti ibu belum melepaskan diri dari yang haram tadi. Wallahu a'lam. Cukup jelas ibu ya. Berarti sudah kira-kira sudah apa itu namanya ibu, sudah ibu buang namanya yang haram itu kira-kira Ustaz? Sudah insyaallah. Sudah insyaallah ibu. Alhamdulillah ya Allah, syukurlah ya Allah. Jadi kalau tidak dibayarkan sama orang yang berdagang emas itu, dia yang berutang lagi kepada orang miskin Ustaz. Iya. Cukup ibu insyaallah. Oh ya, oke, makasih ya Ustaz. Makasih Ustaz. Ya Allah, makasih. Barakallahu fiik ibu, semoga Allah mudahkan urusannya. Baik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pasangan WhatsApp yang sudah banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah halal barang yang kita beli dari penjual yang membeli barang dagangannya dengan kartu kredit? Apakah keharamannya juga sampai kepada barang yang kita beli dari dagangannya? Mohon penjelasan, jazakallah khair. Allah barik fiik. Menurut mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang terkuat, halal bagi Anda membeli barang yang penjualnya memberi barang itu dengan kartu kredit. Urusan ribanya antara dia dengan Allah. Barang yang dibelinya, dia beli dengan uangnya, halal, tidak ada masalah. Anda beli kembali dari dia barang tersebut juga halal. Baik. Kecuali sebagian ulama, dan ini mazhab Syafi'i, dan ini pendapatnya lemah. Nah, kalau diterapkan, subhanallah. Dan ini pendapatnya lemah dari sisi dalil juga.
Ya, negara pinjam uang dengan cara riba. Negara menggaji para ASN atau aparatur sipil negara yang jumlahnya mungkin 30-an juta. Ya, apakah itu halal? Gaji yang mereka terima halal. Ya, halal. Karena yang berbuat riba adalah negara yang meminjam dengan riba, yang instansi yang terkait dengan itu. Yang lainnya, bila mereka berikan jasa yang halal untuk negara, halal bagi mereka menerima imbalan dari jasa yang mereka berikan kepada negara. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian penanya yang bertanya, ya semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Jazakillah khairan. Pertanyaan berikutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkait dengan zakat emas tadi Ustaz. Zakat emas itu diberikan berupa emas Ustaz, bukan uang. Apakah diperbolehkan? Boleh. Taib, itu jawabannya akhi, barakallahu fik, ya diperbolehkan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu yang bertanya, bapak mertua saya sudah wafat, meninggalkan seorang istri dan 6 anak laki-laki, 5 anak perempuan. Almarhum memberikan hibah dahulu hanya kepada 1 anak saja Ustaz, dan memaksa istrinya untuk tanda tangan. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum hibah itu hanya kepada 1 anak saja? Lalu untuk warisan, apakah anak yang diberikan hibah masih dapat warisan juga yang lain Ustaz? Jazakallah khair. Ya Allah, baik fik. Hibahnya hibah yang berdosa. Ya, di mana si laki-laki ini menzalimi anak-anak yang lain. Rasulullah mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Kalian para orang tua, bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adillah kepada anak-anak kalian, terutama dalam pemberian harta atau pemberian hibah. Ya, maka hibah yang menzalimi anak-anak yang lain tersebut, hibahnya sah dan menjadi milik anak tersebut, ya. Dan si anak itu juga tetap dapat waris, tapi bapaknya berdosa. Kalau dia sudah meninggal, tentu seorang anak yang berbakti tidak akan melakukan itu. Dia akan kembalikan hibah tersebut kepada harta waris ayahnya untuk dibagi waris kembali. Masya Allah, cukup jelas dan ada solusi juga yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bisa difahami dan menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz, terkait dengan riba dari pendengar kita Nur Jamil di Riau. Beliau bertanya, apa yang dimaksud tidaklah riba kecuali yang berlipat ganda Ustaz? Mohon penjelasannya. Allah mengatakan, la ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Tidak ada penjelasan dari syariat tidak ada riba kecuali berlipat ganda, tidak ada. Ya, yang ada firman Allah, janganlah kalian makan riba dengan cara berlipat-lipat ganda. Para ulama kita mengatakan bahwa ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Satu ayat menjelaskan ayat yang lain, di mana kata Allah Azza wa Jalla, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila kalian bertobat dari riba, hak kalian hanya pokok harta kalian. Anda pinjamkan 10 juta, hanya kemudian Anda bertobat, hak Anda hanya 10 juta. Kalau ada tambahan 10 rupiah, kalau tambahan 100 rupiah dan 500 rupiah, itu adalah riba berarti. Maka ayat yang menjelaskan di awal tadi dalam surah Al-Imran, janganlah makan riba berlipat ganda, itu berarti menjelaskan tentang kondisi umumnya riba seperti itu, berlipat ganda. Tapi apakah riba harus berlipat ganda yang haram? Jawabannya tidak. Walaupun tidak berlipat ganda, kalau hanya 0,5% atau 0,01%, ya, 1 per 1000, 1 per 10.000, tetap hukumnya riba dan haram.
Ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat mal, Ustaz. Saya mengetahui ada sejumlah harta yang apabila digabungkan senilai 85 gram emas. Namun salah satu harta dari harta zakat ini yaitu senilai 65 juta rupiah ada pada. Itu hartanya apa? Tidak disebutkan di sini, hanya pertanyaannya ada uang 65 juta rupiah yang ada di tangan orang, artinya dihutangkan, dan dia membayar secara cicil 12 juta per tahun. Apakah untuk pengeluaran zakat amwal tahun ini sejumlah 65 juta atau sejumlah yang tersisa pada yang berhutang, Ustaz? Lihat, yang para ulama mengatakan bahwa zakat piutang, ini kan dia berpiutang, sahih, meminjamkan uang. 65 juta yang dipinjamkan, yang lain ada lagi untuk menggenapkan nisab. Apakah 65 juta ini terkena zakat juga atau tidak? Kalau hutang itu lancar, ya, kapan Anda minta, dia bisa kembalikan. Ya. Maka sama seperti Anda menabung di bank syariah. Memang mereka menamakan produknya akadnya wadiah, tetapi kesepakatan para ulama dunia di bawah OKI bahwasanya itu namanya akadnya qard, meminjamkan, bukan menitipkan uang. Itu kesalahan penamaan produk di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hakikat fikihnya itu adalah qard, pinjaman. Anda meminjamkan uang dengan menabung di bank syariah. Maka walaupun di tangan bank syariah itu adalah berarti di tangan Anda adalah piutang. Tapi lancar, mau Anda tarik hari ini semuanya bisa, mau Anda tarik sebagian bisa, Anda transferkan sebagian atau keseluruhan juga bisa. Itu sepakat para ulama bahwa terkena zakat, sama dengan fungsinya di tangan Anda. Bahkan itu lebih bagus karena lebih aman. Ya. Tapi kalau umpamanya di tangan perorangan, dan perorangan tadi itu tidak ada kemampuan membayar saat itu juga. Ya. Kalau dia umpamanya badilun mali, kata para ulama, di mana dia mampu membayar dan kapan Anda minta akan dia bayarkan. Umpamanya dia pedagang, lalu dia waktu itu kurang modal, barang dagangannya nilainya semuanya di atas 1 miliar. Ya, tapi waktu itu ada barang yang harus beli cash, tidak ada uangnya, dia pinjam ke Anda 50 juta. Anda pinjamkan. Kapan Anda minta, dia gampang keluarkan. Ya. Maka kalau seperti itu, walaupun dia bayar nyicil ke Anda, tapi ada asetnya yang bisa menutupi itu dan ada uang cashnya yang bisa menutupi itu, maka zakat Anda dari 65 juta tadi. Itu juga dizakatkan. Ya. Tapi kalau umpamanya waktu dia minjam, orangnya sangat baik, Anda tidak terlalu tahu track recordnya, tidak tahu pengalaman bagaimana transaksi dengan dia, ternyata nagih, ya, sulit bayarnya, sulit dia bayarnya, maka seperti ini tidak ada kewajiban zakat sampai Anda terima. Anda terima 5 juta langsung, itu kan sudah lewat setahun lebih. Cuma sekali Anda zakatkan, setelah 2 tahun dia bayar 5 juta, 5 juta kali 2,5% dizakatkan. 3 tahun setelah itu dia bayar 10 juta, 10 juta kali 2,5% dizakatkan. Dan seterusnya seperti itu. Cukup jelas pendengar yang bertanya. Alhamdulillah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Waddatun Nisa di NTB. Ustaz, apakah hukum menjual voucher dengan nilai yang kecil 2.000 atau 3.000 atau 5.000 rupiah? Dan kita mengetahui yang membeli kebanyakan anak di bawah umur, di mana sebagian besar mereka menggunakannya untuk main games
dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kalau jual beli voucher, hukum asalnya adalah boleh, hukum asalnya. Tapi untuk hal yang tidak dibolehkan seperti game, merusak otak dan motorik anak, itu kan merusak, ya, dan kecanduan, ya. Dan subhanallah itu lebih berat daripada ya narkotik dan lain-lainnya bagi sebagian anak. Ya. Maka hukumnya menjadi haram bila Anda tahu itu akan digunakan untuk memain game. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya di NTB. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Komarudin di Depok, Jawa Barat. Saya punya polis asuransi pendidikan dan sudah lunas bayar premi. Saya daftar anak saya pada waktu 0 tahun dan anak saya sekarang 20 tahun. Saya bayar selama 5 tahun 21 juta. Dan sampai tahun 2023 Oktober mendapatkan 50 juta. Uang hasil asuransi dipakai untuk pembiayaan pendidikan anak saya sampai lunas S1. Apakah halal Ustaz memakai dana dari asuransi untuk biaya pendidikan? Kalau tidak halal, kemana uang kelebihan asuransi yang harus saya berikan? Jazakallah khair. Ambil semuanya 50 juta tadi. Nah, selisihnya dari 21 berarti berapa? 29 juta berikan kepada fakir miskin. Baik. Artinya selisih dari uang pokoknya, Ustaz ya? Iya. Selisih dari uang pokoknya. Demikian Bapak Komarudin. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mesin yang tadi dibahas, Ustaz. Ya. Nah, ada produk juga yang dikeluarkan dari mesin itu berupa emas dan juga alat-alat kosmetik. Apakah ini hukumnya halal, Ustaz? Emas halal. Ya, karena ini berarti yadan biyadin. Masya Allah. Ya. Itu naik cash ya? Iya, cash, tidak ada masalah. Karena jual beli tanpa mu'atoh tadi, tanpa ijab kabul tadi, untuk apa aja boleh. Ya. Walau sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan untuk harga yang murah boleh, yang mahal tidak. Itu kan mazhab Syafi'iyah. Semua ulama boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Yudi di Palembang. Apakah diperbolehkan pembiayaan haji oleh bank syariah untuk mendapatkan porsi haji dan pendaftaran sekarang, sedangkan biaya yang dikeluarkan bank syariah sebesar 25 juta rupiah per orang akan dicicil selama beberapa tahun, itu misalnya 5 tahun, dengan ada penambahan pembayaran untuk biaya pengurusan dan administrasi oleh bank syariah tersebut, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Allah musta'an. Ini yang membuat musibah dan bala dalam pengurusan haji itu. Riba ini. Dahulu sebelum ada dana talangan haji seperti yang ini, ya, 2 bulan berarti namanya berangkat Juli jemaah haji. Juni, Mei Anda bayar cash masih bisa berangkat. Sekarang Anda punya triliunan pun bisa beli pesawat Anda dengan uang itu, daftar haji nggak bisa, nanti 20 tahun. Ya, bahkan sebagian tempat sampai 40 tahun. Penyebabnya apa? Ya, itu kuota yang dibayarkan dengan dana talangan tadi, dan itu mengandung unsur riba. Ya, wallahu a'lam. Ini tentu pangkal musibah. Ya, dan kemudian dana mengumpul dan akan menjadi masalah baru lagi bagi masyarakat dengan pihak pengumpul dana tersebut. Maka bila suatu syariat Allah dilanggar, dia akan memberikan efek domino kepada kerusakan kehidupan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Dan itu jelas riba dan haram. Jangan Anda mengambil produk itu walau bank syariah yang mengeluarkan produknya. Masya Allah.
Alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat satu pertanyaan WhatsApp terakhir sebelum dari pesan telepon kembali terkait dengan DP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan DP atau uang muka, setelah beberapa bulan sebelum jatuh tempo pelunasan tiba-tiba dibatalkan sepihak, Ustaz. Bagaimanakah dengan DP tersebut? Apakah penerima DP wajib mengembalikan semua DP tersebut? Jazakallah khair. Tidak wajib, boleh hilang berdasarkan asar dari Umar bin Khattab diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, di mana Nafi' bin Al-Harith waktu itu sebagai gubernur Khalifah Umar di Mekah. Dia membeli rumah dari Sufyan bin Umayyah untuk dijadikan rumah tahanan. Maka Nafi' membayar uang sebanyak 5.000 dirham dengan mengatakan, ini bagian dari harga transaksi. Jika Umar setuju, sisanya akan kami bayarkan. Jika Umar tidak setuju, ini menjadi milikmu. Wallahu alam. Ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama dalam masalah DP hilang hangus. Nah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Satu WhatsApp kembali saja. Saya bekerja di perusahaan jual beli emas online, Ustaz. Apakah pekerjaan saya ini halal dan apakah gaji yang saya terima halal untuk dimakan, Ustaz? Jazakallah khair. Wallahu alam, saya tidak tahu bagaimana skema yang dilakukan dalam jual beli emas online tadi. Kalau seperti tadi ada vending machine, itu kan online juga. Nah, Ustaz. Anda taruh uang, Anda klik keluar emas, itu halal. Baik. Karena terjadi serah terima yadan biyadin. Ya. Tapi kalau umpamanya sudah transaksi, uang ditransfer dulu, lalu emas diantar belakangan, tanpa ada akad baru lagi pada saat serah terima, maka itu berarti jual belinya riba nasi'ah, tidak tunai, maka perbuatannya haram, dan yang bekerja di perusahaan itu tentu bekerja di perusahaan yang haram, dan tentu gajinya tidak halal jadinya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Pendengar yang bertanya demikian, dan kita angkat satu pertanyaan via telepon. Baik, kita sapa penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Wakat. Siapa di mana, Pak? Di Wakatobi. Di Wakatobi. Silakan, Masya Allah. Silakan pertanyaannya. Iya, Wakatobi. Saya sudah pinjamkan dari Bank Syariah. Terus, iya. Kemudian dibelikan mobil langsung untuk mencari nafkah. Apa uang itu bisa dikeluarkan zakatnya atau bagaimana, Pak? Itu jumlahnya 1,5 misalnya. Hutang sudah lunas, Bapak? Apa dibayar zakatnya itu karena sampai hari ini belum berhasil itu mobil yang diberikan. Cukup aja. Baik. Kita akan simak jawabannya, Pak, ya. Kita akan simak jawabannya. Baik, jazakallah khair. Silakan, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau seorang nasabah ingin beli mobil lalu pihak bank memberikan uang kepada nasabah walau nama banknya itu syariah, ya, ini adalah bank riba, transaksinya riba, namanya bank syariah tapi transaksinya riba, karena diserahkan kepada nasabah adalah uang, dibayar dengan berlebih, tukar uang dengan uang tidak sama, ijma' para ulama itu adalah riba, dan tidak tunai berada lagi riba nasi'ah. Ya, apakah ada zakatnya? Kalau dipegang sampai 1 tahun, iya ada zakatnya. Ya, ada zakatnya dikeluarkan oleh yang terima uang tadi. Kalau belum 1 tahun, dia sudah belikan mobil, ya,
apakah halal mobilnya, apakah ada zakatnya, ya. Ini secepatnya dia rubah akadnya dengan bank syariah tadi. Ya, kembalikan uang tadi, suruh bank yang beli mobil, dan batal akad ribanya, karena sesuatu yang haram tentu hukumnya batal. Ya, karena para ulama kita sepakat al-aslu fin nahyi lil fasad, al-aslu fin nahyi yaqtadi al-fasad. Bahwa larangan itu menunjukkan akadnya sesuatu itu adalah batal. Kan Allah telah mengharamkan riba, wa harramar riba. Maka transaksi riba itu batal demi syariat Allah, berdasar demi Al-Quran yang membatalkannya. Ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar kita di Wakatobi, barakallahu fiik. Dan ini menjadi penutup pertanyaan pagi hari ini ya. Dan sebagai khitam Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Ya. Muslim hidup bukan dengan kata-kata merek dagang, bukan, tapi dengan hakikat. Namanya mungkin bagus pakai bahasa Arab, atau nama transaksinya mungkin ada dengan tambahan kata syariah di belakangnya. Akan tetapi bila dilihat mengandung unsur yang diharamkan dalam syariat, maka sesungguhnya dia adalah sesuatu yang haram, karena para ulama kita mengatakan al-ibratu fil uqudi bil haqaiqi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang dilihat di dalam akad itu adalah hakikatnya dan apa yang terjadi, bukan nama dan merek. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.